Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng dalu, selamat malam untuk teman-teman Sanggar Benowo dimanapun berada. Malam ini malam Jumat Legi, melekan, melek dinian lah, ngening nih rasa, ngening nih cipta. Kagem dulur-dulurku semuanya yang ada di manapun, dulur-dulur Sanggar Benowo sing endi wae, semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan. Kalaupun mungkin ada kurang enak badan ataupun sakit, ya semoga cepat sembuh ataupun segera dapat obat. Dengan adanya musibah yang sudah terjadi, dengan adanya masalah yang sudah ada, kita jadikan pembelajaran untuk kita menjadi lebih dewasa. Yes, intinya kok Sanggar dhewe iki ngucapke matur suwun sanget dening kanca-kancaku kabeh sing ngerantos. Kapan hari ini saya mau sedikit menyinggung tentang saya kemarin itu kan jalan-jalan tidak sengaja di daerah Melirang, Gresik lah itu. Di daerah Melirang Gresik itu ada itu dulu apa? Yang seluas 116 hektar itu petilasan yang sudah tidak terawat, itu miliknya Prabu Kamiswara, Sri Kamiswara, salah satu raja dari Kediri juga dulunya. Nah, itu tidak terawat. Nah, untuk masuk ke area itu juga ada namanya Gelang Agung, Gua Gelang Agung. Cuma saya nggak mau masukin itu kemarin. Nah, apa yang membuat saya sedikit sedih melihat hal kayak gitu? Jejak-jejak leluhur, jejak-jejak orang-orang pendahulu itu tidak terawat. Ya mungkin seyogianya bagi kita ini, mau teman-teman spiritual ya, kalaupun kita datang ke tempat seperti itu, kita mendoakan. Dengan kita mendoakan juga, kita juga akan terdoakan. Nah, kita mendoakan, di situ kita akan terdoakan. Janganlah meminta, tetapi dengan kita mendoakan, apa yang kita minta pasti akan terselesaikan, akan terwujud juga. Apa ya? Intinya dimanapun teman-teman Sanggar Benowo yang ada dimanapun, ya kalaupun ada tempat-tempat petilasan atau apa, ya kalau memang kalian mau rawat, ya rawat, bersihkan, jaga. Kita datang mendoakan untuk kesempurnaan jasad yang sudah menjadi satu dengan tanah, menjadi satu dengan air, udara. Paling tidak kita mendapatkan trembesing karomah. Trembesing karomah hal yang baik, mendapatkan suatu hal yang baik, di mana kita akan menjadi orang yang lebih baik. Nah itu, jangan terus kita datang memuja, salah. Kita datang mendoakan. Nah, dengan kita mendoakan, kita juga akan didoakan. Nah, gitu lur. Terus pokoknya kagem teman-teman, bukannya saya sok suci, sok pinter, ya saya ini goblok. Intinya ayolah dulur, ayolah konco-konco nyawiji ya manunggal ngarsane Gusti kang murbeng dumadi akaryaning jagat. Ku penting dulur. Terus nilai kearifan budaya Jawa dulur. Nilai kearifan budaya Jawa itu paling
penting kita jadikan pedoman. Nah, contoh beberapa mungkin bisa dicatat dulu. 1, ajining diri ana lati. Ajining diri ana lati. Ajining raga ana busana. Ajining raga saka busana. Nah, itu yang perlu kita pahami. Terus mari ngono becik ketitik ala ketara. Nah, becik ketitik ala ketara. Eling sangkan parane dumadi. Emban cindhe emban siladang. Golek dalan padang. Itu salah beberapa dari itu. Jer basuki mawa beo. Jujur bakal mujur. Janmo tan kena kinira. Janmo tan kena kinira. Kebentus ing tawang. Kersaning ing ngarata. Kegeden empyak kurang cagak. Kemlade ngajak sempal. Kocak tondo lokak. Mubah musik. Lah iku mubah musik kuwi sak polahe kita lah, berarti kayak gitu. Bangkal kilingan. Melik gendong lali. Mikul dhuwur mendem jero. Menang tanpa ngasorake, ya toh. Terus narimo ing pandung, munduh wae ing pakarti. Aja dumeh. Nah, aja metani olone liyan, aja gegedhe rumangsa. Obah mamah ana dina ana upa. Sabar subur sapa salah seleh. Sapa sira sapa ingsun sugih tanpa bondo. Tega larane ora tega patine. Tepa selira urip mung sak derma nglakoni. Nah, wis teka wayahe wani ngalah luhur lekasane. Wong Jawa nggone semu. Jadi nilai kearifan budaya Jawa yang kayak mengkono iku mau aku dhewe iki rada lali. Aku sendiri juga lupa. Ngeling-eling catetane kok mbae biyen. Dulu waktu saya sinau belajar, dulu waktu saya kecil dididik pengertian kejawen, pengertian falsafah hidup, selalu bilang, "Mbah, zaman modern kok sik gawe wong kuno." Lah, dulu itu saya selalu begitu. Setiap dikasih tahu saya selalu bilang kuno. Nah, tetapi setelah saya belajar dan menggali, merasakan hasilnya, semakin hari itu saya semakin haus. Semakin hari saya semakin lapar. Kepingin belajar terus dan mendalami dan semakin mendalami. Setelah mendalami, bukannya kita menjadi hebat, tapi menjadi bodoh. Bukannya kita menjadi pintar, tapi merasa lebih bodoh lagi. Yang dulunya merasa bisa, ternyata tidak bisa apa-apa. Dulu ada yang berkata, ngelmu angele yang wis ketemu. Kleru. Ngelmu angele yang wis ketemu, malah angel. Ilmu itu ketemu kalau sudah susahnya bukan kalau belum ketemu, tapi kalau sudah ketemu itu malah lebih susah. Kenapa lebih susah? Bagaimana kita bisa mengadap asorkan diri kita? Bagaimana kita tidak congkak? Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang lebih berguna? Tidak membanggakan apa yang kita punya. Itu yang paling penting. Paling penting. Ya saya mohon maaf, di sini bukannya saya menggurui atau apa. Saya dari sangat penuh cuma ingin berbagi. Yus, intinya apa ya?
apa yang saya dapat pengalaman di sini ini, saya cuma mau berbagi. Nanti untuk teman-teman semuanya ya bisalah dipakai, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Jika ada salah-salah kata ya saya mohon maaf. Wong patrai saya ini juga orang bodoh. Nah, saya cuma ingin berbagi sedikit pengalaman, menorehkan apa yang sudah saya alami. Ya, belajar lah dulur. Semoga sedikit apa yang sudah saya ucapkan, saya bahas, seyogianya bisa berguna bagi saya sendiri pribadi, bagi teman-teman dulur Sanggar Benowo. Semogalah sebagai pembelajaran dan menjadi lebih baik lagi. Mungkin besok pagi saya akan membahas lebih panjang lagi tentang hal-hal yang saya belum ada ini, cuma setiap momen apa yang terbesit yaitu yang saya ucapkan, apa yang terbesit itu yang saya ucapkan. Ya semogalah saya pribadi dengan teman-teman semuanya yang menyaksikan tetap senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, kuat ati lan pikirane, jejeg ati lan pikirane, rasane tetep duwe tepo slira marang sepada-padane. Oke dulur, sak monten mawon saking Sanggar Benowo, matur nuwun, salam rahayu, rahayu, rahayu.